Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kitab Hikam, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah untuk pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mempunyai nama lengkap Imam Abdul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga kepada yang mensyarah kitab Hikam, salah satunya adalah Imam Abdullah bin Hijazi, karena yang kami baca adalah syarah Hikam karya Imam Abdullah bin Hijazi. Lahadat Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa nafa'ana asrarihima fid-dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui, hikam itu merupakan kata jamak dari kata hikmatun. Berarti hikam itu artinya kumpulan hikmah. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai berapa jumlah hikmah yang diuraikan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam karyanya Al-Hikam. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hikmah-hikmah yang ditulis dalam kitab Al-Hikam itu berjumlah 264. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah yang ditulis dalam kitab Al-Hikam itu ada 264 hikmah. Tapi ada pula yang mengatakan lebih dari 264. Nah, terus kenapa para ulama ini terjadi perbedaan dalam bacaan hikmah yang ditulis dalam kitab Al-Hikam? Itu karena perbedaan dalam menghitung jumlah hikmahnya. Ada yang mengatakan hikmah ini batasannya satu di sini. Ada lagi yang lain, oh tidak, ini masih nyambung dengan berikutnya, sehingga terjadi perbedaan
jumlah hikmah itu. Tapi ini tidak mengurangi takwil mereka kepada kitab Al-Hikam. Jadi kita perlu tahu bahwa hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam ini ada yang menghitungnya berjumlah 264 hikmah. Kita terlebih dahulu membaca mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungan Allah. Sifatnya Allah Rabbul Alamin, kan mengerangi sekabehane anak, kan ngatur sekabehane anak. Wa sallallahu mudah-mudah kang rahman sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina inatase bendara kita. Sifat sayyidina Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa ala alihi lalu dan tetap ingatase keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi lan biro sahabat Nabi Muhammad wa sallama lan mudah-mudah kami selamat sapa Allah. Amma ba'du, anapun ingkang sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam. Jawab amma falaku maka dahulu sopo al-guru tadi tentang ngarep ubahrol nasani ibu mangapulai piro-piro kesalahan. Siapakah orang yang selalu berharap kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah? Abdullah rupane Imam Abdullah Ibnu Hijazi kang dari putrane Hijazi al-Famudi kang bangsa Famudi al-Mazmur kang dikenal bisyarqoni kelawan aran asyarqoni. Beliau Imam Abdullah bin Hijazi mengatakan hadihi utawi ikilah ayul hadir, hadihi utawi ikilah ayul hadir iku tawi batur biro-biro anggitan syarah, iku tawi batur biro-biro anggitan syarah. Sifatnya tawi batur lagi batur tanglembut. Kata beliau, kitab Syarah Hikam ini merupakan satu di antara karya-karya syarah. Sebab seperti kita tahu bahwa kitab Al-Hikam itu syarahnya sangat banyak. Ada puluhan syarah dari kitab Al-Hikam. Ada puluhan syarahnya kitab Hikam. Jadi yang kita baca ini baru salah satu di antara syarahnya kitab Hikam.
ala hikatil arifi ingatase pira-pira hikmah wong kang makrifat billahi kelawan Allah. Siapakah orang yang makrifat kepada Allah itu? Sayyidi rupane bendara unsur Ahmad bin Abdullah rupane Imam Ahmad bin Abdullah berdasar dari pujian musabah Allah sirrohu ing mata hadiye Sayyidi Ahmad bin Abdullah wa qasduhu utawi tujuane Imam Ahmad bin Abdullah biha kelawan kitab hikam biha kelawan hikam fil ghalibi dalam ulumnya iku kitabul muridina dari piro-piro murid itu artinya orang yang ingin mencapai husul kepada Allah dengan cara suluk. Orang-orang yang ingin mencapai husul kepada Allah as-shadiqina pada benar wa tarqihi lan munggahe al-muridin munggah ila maqamil irfani maring derajate ma'rifat kelawan Allah wa tarqihi lan munggahe al-muridin munggah ila maqamil irfani maring pangkat ma'rifat kelawan Allah. Jadi tujuan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis kitab hikam ini secara umum bertujuan memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada murid, kepada orang-orang yang ingin sampai kepada Allah dan supaya mereka itu bisa naik, bisa sampai pada makom ma'rifat. Fadlan dari maka sayurnya lana kadua kita orang nakal kafir yang tak ngurus sopo kita ala bayan makasih ini atas menerangkan maksudnya Imam Ahmad bin Abdullah. Sebaliknya kita cukup meringkas saja mengenai maksud dan tujuan Imam Ahmad bin Abdullah bihasabil imdani kelawan bilang-bilang orang. Wala dari sopa Imam Ahmad bin Abdullah As-Sakandari radhiyallahu anhu radhiyallahu dari sopa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Ahmad bin Abdullah. Hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanul wajhi 'inda wujudi zaman. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di antara tanda-tandanya
seseorang yang masih berpegang pada amal, di antara tanda-tandanya orang yang masih berpegang pada amal, di antara tanda-tandanya orang yang masih berpaku pada amal adalah munsyarul wajhi inda wujudi salat, yaitu berkurangnya harapan kepada Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Ini tandanya orang yang masih mengandalkan amalnya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa jauh dari Allah, mengharap rahmatnya Allah menjadi berkurang. Ini berarti orang itu masih mengandalkan amal. Sebab kalau orang sudah ma'rifatullah, orang kalau sudah tingkatkan ma'rifat dalam keadaan apapun, baik ketika dia sedang melakukan taat ataupun ketika dia diuji oleh perbuatan maksiat, mengharap rahmatnya Allah itu tidak berkurang sedikit pun. Ini bagi orang yang sudah makrifat. Tapi kalau orang yang masih mengandalkan amal, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan kesalahan mendadak, harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu menjadi berkurang. Nah, itu tandanya orang ini masih berpegang pada amal. Kita baca dulu. Min alamatil i'timadi, iku setengah saking piro-piro tandae kunjungan, tandae ngandelaken, tandae berpegang alal alami binatasi amal, al-kusir amalil jawarihi, amalil piro-piro anggota, bayangin sholawatin saking piro-piro sholat, wa rudari lan piro-piro wujud, wa bayiha lan yane sholawatin wa rudari. Imam Ibnu Abdullah As-Sakandari dalam hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam ini, beliau mengatakan bahwa di antara tanda-tandanya orang yang masih mengandalkan amalnya. Lah, siapa yang dimaksud orang yang mengandalkan amal itu? Walaupun tadi utawi wong kunjungan utawi wong tangan belakang ala dalika ingatasi mengkono-mengkono al-amal. Yang dimaksud orang yang masih mengandalkan amal di sini itu adalah dari pulau ahli ibadah, yaitu yang pertama orang yang masih tingkatannya ahli ibadah, yang beribadah dan piro-piro beri.
Sebab apa? Fal awwaluna mangka utawi piro-piro wong kang awal yaitu kelompok al-ubbah ibu yang kami diruna pada gojengan sopo al-awwalun gojengan alaiha ingatasi sholawatu wa al-karim gojengan fi duhul jannati indah mandi surga. Karena orang-orang yang masih pada tingkatan pertama yaitu orang-orang ahli ibadah, mereka menganggap dengan sholat dan zikir itu menjadikan mereka masuk surga. Ini berarti mereka mengandalkan sholat mereka, mengandalkan zikir mereka untuk bisa sampai masuk surga. Wattana'uni lan ngalang ni'mat fiha indal al-jannah. Mereka menjadikan amal mereka baik berupa sholat maupun zikir-zikir dan amal-amal yang baik lainnya dijadikan sebagai andalan untuk bisa meraih kenikmatan surga wa najatan selamat min adabillah ta'ala saking siksaane Allah Ta'ala. Berarti kelompok yang pertama ini masih mengandalkan amal untuk bisa masuk surga, untuk bisa meraih kenikmatan di dalam surga, untuk bisa selamat dari siksaan Allah. Kelompok pertama ini mengandalkan amal mereka. Demikian pula kelompok yang kedua, wal akhirina utawi piro-piro liyane yaitu kelompok al-urujun. Wal akhirina utawi piro-piro liyane yaitu kelompoknya al-urujun. Ibu kami juga pada kunjungan sopa al-akhirun ibu yang kami guna pada kunjungan sopa al-akhirun alaiha ingatase sholawatin wa al-karim. Kalau kelompok yang kedua yaitu kelompoknya murid, orang yang ingin musuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang merintis untuk bisa musuh kepada Allah. Bagaimana kelompok yang kedua ini? Mereka menjadikan amal mereka baik sholat, zikir maupun lain-lainnya mereka jadikan pegangan fil rusuli di dalam umatnya ilallah ta'ala dari Allah ta'ala wa fil astari lan kebukai pilo-pilo al-malik anil mulubi saking pilo-pilo hati. Mereka jadikan amal mereka sebagai apa itu pegangan untuk bisa musuh kepada Allah, untuk bisa meraih terbukanya hijab-hijab adil mulubi saking pilo-pilo hati wa usyurul ahwali lan hasilnya pilo-pilo tingkah al-qadimat tingkah jumeneng biha kelawan sholawatin wa al-karim wal mutasyafati lan pilo-pilo mutasyafah dengan amalnya kelompok
Yang kedua ini yaitu kelompoknya al-uludu, orang yang sedang apa itu namanya, orang yang sedang merintis untuk bisa usul kepada Allah. Mereka menjadikan amal mereka sebagai pegangan untuk bisa sampai kepada Allah, untuk supaya hilangnya hijab dari hati, untuk bisa mutasyafah wal asrori dan piro-piro rahasia. Nah, bagaimana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memandang dua golongan ini, wabillahima utawi karo-karo al-ubba wal uludu iku madhhabul bicara. Kata Imam Ibnu Athaillah, dua kelompok ini termasuk dua kelompok yang belum baik, karena dia masih mengandalkan amalnya. Kilahuma mal'un, kedua-duanya itu masih belum baik, masih dicela. Walaupun langkah cukup menurutkan nafsi saking ningali, menurutkan nafsi saking ningali awak diri. Dua kelompok ini mengandalkan amal karena dia masih melihat amal itu dia sendiri yang melakukannya. Dia masih melihat dia bisa sholat karena dia yang melakukan sholat itu. Dia bisa zikir karena dia yang melakukan zikir itu. Wa nisbatil amali lan bangsaaken pira-pira amal bangsaaken ilaiha maring nafs. Dua kelompok ini belum dikatakan baik sebab dua kelompok ini masih melihat bahwa amal itu dia yang melakukan. Padahal kita bisa sholat itu kan karena kita dijadikan Allah sehat, tubuh yang sehat, sehingga dengan kondisi sehat itu Allah menjadikan kita bisa melakukan sholat. Tapi kalau tingkatan obat dan itu, dia masih memandang amal itu dia yang melakukannya, menyandarkan amal pada dirinya sendiri. Hatta yuntiga, sehingga dua hal, hatta yuntiga, sehingga hatta yuntiga, sehingga betul orang barang yuntiga bagi orang. Ini kelompok orang-orang yang masih mengandalkan amal mereka. Lah, sedangkan amal arifuna, anapun utawi pira-pira orang arifat, ilmu kala yamunna, maka orang ningali sapa al-arifu li awfusihim maring pira-pira awak dhewe al-arifu, orang ningali syai'an yang sedikit-sedikit. Kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dia sama sekali tidak melihat amal itu dia yang melakukannya, karena dia tahu yang membuat dia bisa melakukan amal itu hakikatnya adalah Allah.
Coba saja kita bayangkan, umpama kita tidak diberi kesehatan oleh Allah, tidak diberi nafas yang lega oleh Gusti Allah, kita tidak akan bisa melakukan sholat. Tanpa diberikan rahmat oleh Allah, kita tidak akan bisa melakukan sholat, zikir maupun yang lainnya. Lah orang-orang yang ma'rifat, mereka sedikit pun tidak melihat diri mereka. Hatta ya'tami diri sehingga kurikan atau gangguan sopo al-arifu alaihi minatase asyik alaihi minatase syai'an. Dia tidak pernah menjadikan amalnya sebagai pegangan, karena dia melihat hakikatnya yang membuat dia bisa melakukan amal itu adalah Allah, sehingga dia sedikit pun tidak pernah melihat pada dirinya sendiri. Barusyahiduna dari nyakseni sopo al-arifu nyakseni annal fa'ila ing setuhune kang agane, annal fa'ila ing setuhune kang lakoni al-hakikiyah kang bangsa hakikot wa ikulunari al-fa'ila al-hakikiyah iku Allah ta'ala usulana. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang kalau sudah ma'rifat kepada Allah, dia akan melihat bahwa secara hakiki yang melakukan segala sesuatu itu adalah Allah semata, bukan sitas. Wa annahum yang setelahnya al-arifu ibu mahallul tanggonan limuhuri dalika mari pertalai mengkono syai'an faktor maka belaka. Jadi orang yang masih mengandalkan amalnya itu masih bukan kebodohan madhur dicelah, karena dia masih menganggap amal itu dia sendiri yang melakukannya. Wa asyara yang isyarat seorang musannifu yaitu musannif yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala isyarat ila alamatin maring tanda sifat alamatin ya'rifu kamruh biha kelawan alamatin soal abdul hamba mengetahui nafsahu min awak diri al-adab. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi isyarat siapakah orang yang masih mengandalkan amalnya itu, tanda-tanda apa yang bisa diketahui untuk mengetahui apakah orang itu masih mengandalkan amalnya atau tidak. Fa'in alamat dikailihi maka itu setengah sakit tandai anane al-adab. Fa'in alamat dikailihi maka itu setengah sakit tandai anane al-adab. Ada itu bila ismaili setengah sakit bagian loro al-awwalaini kang awal karib di antara tanda bahwa hamba ini masih termasuk dari dua golongan yang pertama, yaitu golongannya al-ubad orang-orang ahli ibadah dan golongan
al-murid, orang-orang yang masih tingkatan murid, orang-orang yang masih tingkatan murid, yaitu baru apa namanya itu, baru apa namanya itu, ingin musuh kepada Allah. Di antara tanda bahwa seorang hamba masih tergolong dua kelompok. Yang pertama, nutsolul rojai utawi sumudare ngarep utawi berkurangnya harapan air tegese rojai ngarep-ngarep al-adl fillahi ta'ala indah Allah ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah, seseorang yang masih mengandalkan amalnya itu, di antara tanda-tandanya adalah berkurangnya harapan kepada Allah, harapannya dimasukkan surga menjadi berkurang, harapannya diselamatkan dari siksaan api neraka menjadi berkurang, harapannya untuk bisa sampai kepada apa yang ditujunya itu menjadi berkurang. Insya wujud zalali, ketika adanya kesalahan pada dirinya. Jadi orang yang masih mengandalkan amal ini, kata Imam Ibnu Athaillah, ketika dia melakukan kesalahan itu mendapat harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu mendapat langsung turun, langsung berkurang. Ini berarti orang ini masih dikategorikan mengandalkan amal. Ngarep-ngarep ayu berkhila yentangan jinakan sapa Allah hurumin al-abd ngajinakan al-jannata insyaAllah wa yudhiyah laki-laki tangan sapa Allah hurumin al-abd minal adabi saking siksa intana lamunana sapa al-abd ana ibu minal ubadi saking piro-piro ahli ibadah. Jika dia dalam golongan al-ibadah, intana lamunana sapa al-abd ana ibu minal ubadi saking piro-piro ahli ibadah. Jika orang ini masih tingkatannya ibadah, harapannya untuk bisa masuk ke dalam surga ketika dia melakukan kesalahan, harapan untuk mendapatkan masuk surga itu menjadi berkurang. Harapannya agar Allah menyelamatkan dirinya dari siksaan neraka ketika dia melakukan kesalahan, harapan itu berkurang. Wa yujia wa ayyusila, yang kedua wa ayyusila lakienta ngetaakan sapa Allah wurin al-adad ila maghlubi maringkang dulu al-adad sifatnya maghlubi al-mulaqad binikan dari diri inkana lamunana sapa adad anak itu minal muridina setengah satu piro-piro murid. Kalau bagi tingkatan murid, ketika dia melakukan kesalahan itu, dia melakukan apa namanya suatu dosa, harapannya untuk bisa menyusul kepada Allah itu langsung berkurang. Ini berarti tandanya orang yang masih mengandalkan amal.
inda wujudi zalami dalam sandinge anake kesalahan. Inda wujudi zalami dalam sandinge anake kesalahan. Jadi pada saat dia melakukan suatu kesalahan, entah itu berupa ujian maksiat atau meninggalkan murid, mendadak harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu berkurang. Nah, itu tandanya orang yang masih mengandalkan amalnya. Gambarnya di atas dulu kelawan yang tak betul untuk diri saking al-adil atau maksiat kazina kaya zina wa ghaflatil lan kelalaian anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa tanti Allahi lakin galakan piro-piro ketika dia diuji dengan perbuatan maksiat, diuji dengan meninggalkan wirid, mendadak harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu langsung berkurang. Ini tandanya masih tergolong orang yang mengandalkan amal, orang yang berpegang pada amalnya. Sebab apa? Sebab jika orang itu sudah mengenal Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, dalam keadaan apapun harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah, harapannya untuk mendapatkan anugerah Allah itu tidak berkurang. Jadi orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah mengenal Allah, dalam kondisi bagaimanapun, baik ketika dia taat ataupun ketika dia diuji dengan suatu maksiat, harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak pernah berkurang. Nah, ini adalah bagi orang yang sudah makrifat. Ini artinya wa man ala nabi ini lan iku setengah saking tandai anane al-adil anai guna setengah saking pura-pura yang makrifat. Di antara tanda seseorang itu termasuk golongan orang-orang yang makrifat kepada Allah, bukan mengaku-ngaku makrifat, bukan, tapi benar-benar makrifat kepada Allah. Fana uhu tadi sirnae al-adil sirnaan nafsihi saking awal golongi al-adil. Tanda yang pertama, dia fana dari dirinya sendiri. Dia apa itu dalam kondisi apapun harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak pernah berkurang, tidak pernah berkurang. Jadi faidah waqa'a maka indah nalika itu tidak sobat al-adab tunita fizillatin in dalam kesalahan. Ketika orang makrifat dipuji dengan suatu kesalahan, al-asaba antara menangi wulun al-adab atau berlaku melayan, atau ketika dia itu dipuji dengan lupa, syahidah makanya seri soal al-adab yang seri taburi fal-haqi in melakonakan Allah tak maha-hak melakonakan fihi dalam al-adab. Ini orang yang sudah
ketika ia diuji dengan suatu perbuatan dosa, dia menyaksikan Allah yang telah memperlakukan dirinya berbuat dosa, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak berkurang. Wa maulana qawlihi lalu makmule keputusan Allah alaihi atas al-amal kama annahu kaya oleh setujunya al-amal kama annahu kaya oleh setujunya kelakuan saja Allah Indonesia ini adalah saudara tinggal kaitan betul dengan al-amal obat dan ini juga dirasakan sama ketika orang yang sudah ma'rifat itu melakukan perbuatan taat. Dia tidak pernah melihat bahwa perbuatan taat itu dia yang melakukan, maka dia tidak pernah merasa amalnya itu dia yang berbuat. Dia sholat, dia zikir, merasa bukan dirinya yang berbuat, tetapi karena Allah yang menjadikan dirinya bisa sholat, bisa zikir, Allah atau berbela. Lalu kita punya adab, Allah musyahadatu minami berwiyatun tambah sahati jawab tidak lam yaro, maka orang nyanyi soal adab vidalika tinggal mengkono-kono saudara menghukum. Demikian pula ketika dia melakukan perbuatan taat, dia tidak pernah melihat bahwa perbuatan taat itu dia sendiri yang melakukannya. Dia tidak pernah melihat perbuatan taat itu karena daya dan kekuatannya. Lalu maka orang yang soal adab vidalika dalam mengkono saudara menghukum. Orang ini haulahu min dayal abad, haulahu min dayal al-abad wa quwwatahu lan kekuatan al-abad. Jadi para faktor maka orang anak perbedaan itu maupun haulahu min dalam sandingan al-abad. Orang kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tidak ada perbedaan antara ketika dia melakukan taat ataupun ketika dia diuji oleh perbuatan maksiat. Tidak ada perbedaan, yakni harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu sedikit pun tidak pernah berkurang. Baiklah hal ini ibarat antaranya tingkah mulut. Sebabnya annahu lana sebelumnya al-adab, yaitu orang yang sudah ma'rifat ibu gharibun wotang tenggelam, ibu gharibun wotang karam fi jihari tauhidi indal biwa lautan tauhid. Sebab dia sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi ketika dia melakukan taat, dia tidak pernah melihat dirinya yang melakukan itu. Demikian pula ketika dia diuji dengan maksiat, harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak pernah berkurang. Ini tandanya orang ini sudah makrifat. Tapi benar-benar makrifat ini, bukan orang yang mengaku-ngaku makrifat. Beristawa teman-teman pada Al-Quhufuhu Wudhina al-Adab Wal-Jahidu Al-Adab antara sifat khair dan roja seimbang. Kalau kita kan tidak. Kalau kita ketika melakukan dosa, harapan kita
mendapatkan rahmat Allah mendadak berkurang. Nah itu berarti masih dalam kategori orang yang mengandalkan amal. Nah bagi orang yang sudah ma'rifat, khauf dan rojaknya itu seimbang. Fala yang usul, maka orang sujud, maka orang ujar, maka orang ulangi, orang isyan maksiat, orang ulangi khaufahu ikut dialah. Ketika melakukan maksiat, rasa takutnya kepada Allah tidak berkurang. Demikian pula wala yazidu, orang yang baik, orang yang sanggup bagus, orang yang baik wara'ahu marka ta'ala, berulang ketika dia melakukan perbuatan baik, sifat mengharapnya kepada Allah tidak semakin bertambah. Ini tandanya orang yang sudah makrifat. Jadi faman mengkaitani sinsatan Allah itu yang yajib orang itu sopan, orang itu hari beramata ini tanda bagi orang yang belum menemukan tanda-tanda ini. Sebaliknya bagaimana? Fa'ujahid faman mengkaitani sinsatan Allah ikulah yajib orang itu sopan hari beramata ini tanda ini dalam iman. Saya berkata fa'ujahid maka berjik merangi sopan nafsahudin hawa nafsuhkan, maka hendaknya dia memerangi hawa nafsu. Karena memerangi hawa nafsu itu disebutkan oleh Nabi sebagai jihadul akbar, perang yang paling besar. Jihad yang paling agung adalah memerangi hawa nafsu. Ini yang paling sulit. Berdialog di dalam kira-kira niaga walaupun yang kira-kira mikir. Tujuannya apa? Hatta yahilah sehingga dibuka sokongan ila maqamil irfani main pangkat ma'rifat. Titik. Wa muwati uzanifi utari tang diparepake ke musannif bihari hikmati kelawan ikilah hikmah ikutan syi'us saliki, ikutan syi'us saliki nyemangataken maring wong kang suluk yaitu orang yang merintis menuju wusul kepada Allah. Itu salik, menjalankan semua syariat-syariat Allah, menjalankan riyadhah, menjalankan zikir-zikir, wa rafu hikmatihi lan nilaaken hikmah asal wa rafu hikmatihi lan nilaaken sejarah asal sejarah yaktimati saking gambulan ala syai'in ilatasi suci-suci siwa maulahu minam saliyane Allah dari berbarang asali. Jadi hikmah yang pertama ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa hikmah yang pertama ini tujuannya untuk memberikan motivasi kepada salib, memberikan semangat kepada salib, dan agar salib itu tidak lagi mengandalkan sesuatu selain Allah. Jadi kita tetap lakoni amal, tapi jangan mengandalkan amal. Lantas itu tujuh nyeritakan fil amali dalam beramal. Maksudnya Imam Ibnu Athaillah dengan hikmah yang pertama ini bukan
sebagai andalan untuk mendapatkan rahmat Allah, ketika melakukan kesalahan maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah itu berkurang. Jadi beliau menulis hikmah yang pertama ini tujuannya agar kita itu diberikan dorongan, diberikan motivasi, dan agar kita tidak lagi mengandalkan amal kita, bukan menjadikan kita membenci amal. Sebab li'annaha sebelumnya amal itu sababun sebab adil tambah sa'adat fil usul dalam tumatta ila Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Karena amal itulah yang menjadikan sebab, karena amal itu merupakan sebab atau sarana untuk bisa usul kepada Allah. Demikian pula wala tahdiruma lan ora meremehaken barang sifatnya manurti kang netokaken apa al-a'mal, urti kang buahaken apa al-a'mal hilipat. Hikmah yang pertama ini juga bukan untuk tujuan merendahkan buah daripada amal, bayangkan kita ahwani sambil keadaan wa ghairiha yang al-ahwal. Sebab di antara juga karena sebelumnya mengkonon-konon rahim tujuh ahwal itu beritahu anugerah. Jadi ada 3 poin yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah dengan tujuan hikmah yang pertama ini. Yang pertama, memberi semangat kepada saling dan menghilangkan tujuan saling agar tidak lagi mengandalkan amalan. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan untuk menjadikan saling itu membenci amal. Jadi kita tetap perlu sholat, tetap perlu puasa, sebab ini merupakan sebab untuk bisa musuh kepada Allah. Yang ketiga, bukan meremehkan ahwal yang dihasilkan dari amal, bukan, karena semua itu adalah anugerah dari Allah. Di antara karena sebelumnya mengkolong-kolong nadul itu bukan ahwal, itu benar kembali kepada Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala. Lah yang tadi oleh sayurnya orang dulu nolak maju itu bukan ahwal. Jadi jelas sekali hikmah yang pertama ini supaya kita tidak lagi mengandalkan amal kita.